Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, semoga Allah merahmatin kita bersama. Ada salah satu pertanyaan yang masuk ya, yang rata-rata pertanyaan ini kok bikin sesek dada ana. Tapi ini masalah kita bersama. Bahwa ternyata banyak terjadi perselingkuhan, perzinaan di masyarakat karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung orang itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bercampurnya laki dengan wanita, bekerja bersama dalam satu ruangan, itu menjadi penyebab benih-benih perselingkuhan ini terjadi. Ini pertanyaan dari Jawa Timur, dari kota Surabaya. Dia mengatakan, Ustaz, saya tahu istri saya berhubungan dengan pria lain di WA. Laki-laki itu kirim foto mesranya. Itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi saya diam saja. Saya tidak menegur istri saya karena saya tidak mau ribut. Tetapi saya sakit hati. Dia nggak negur, dia sakit hati. Akhirnya saya membalasnya dengan berselingkuh. Sudah sekitar 2 tahun. Na'udzubillah, dia mengatakan kami sudah berhubungan seperti suami istri. Saya pergi dari rumah meninggalkan istri dan anak sudah 4 bulan. Saya pergi bersama selingkuhan saya, niat saya cari kerja. Sampai sekarang saya tidak menghubungi istri saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya terlanjur marah. Haibati fillah. Kenapa kita perlu belajar ilmu agama? Agar kita tidak dibodoh-bodohin setan. Coba kita lihat ya, bagaimana langkah-langkah setan menyesatkan penanya ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Jangan ngikutin langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia itu benar-benar musuh yang nyata. Yang pertama, istrinya selingkuh dengan WA, suami diam. Kenapa diam? Karena tidak mau ribut. Nih bisikan setan, udahlah biarin. Daripada ntar ribut. Nah, tugas suami adalah menyelamatkan istri dari api neraka. Tugasmu bukan hanya cari makan. Engkau bukan mesin pencari rizki. Istrimu punya rizki sendiri sebenarnya. Tapi tugas berat seorang suami adalah menyelamatkan istri dari api neraka. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tatkala seorang suami melihat istrinya melakukan kemaksiatan, baik kemaksiatan itu berkaitan dengan perselingkuhan dan perzinaan, atau kemaksiatan itu di rumah melihat istrinya telat-telat sholatnya atau tidak menutup auratnya, tugas suami adalah memberikan nasihat. Dudukkan istrinya, cari waktu yang tepat. Nggak perlu antum teriak-teriak sampai tetangga dengar. Tapi di malam hari umpamanya, setelah anak-anak pada tidur, sampaikan kepada istri, Dek, sini Dek, aku ingin ngobrol ya. Kasih nasihat tentang ketakwaan kepada Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sampaikan juga ke istri ya, kalau mungkin mas atau abang ya kurang baik ya, mungkin kau bisa kasih masukan buat abang. Karena terkadang jamaah, bunga yang layu itu, kita membiarkan bunga itu terlantar, akhirnya disiramin orang lain.
Jadi ada juga peran suami melakukan kesalahan di sini. Sehingga membuka celah untuk setan. Ngobrol setelah itu kasih nasihat. Kok aku ngelihat engkau menghubungin laki-laki lain ya. Bertakwalah kepada Allah. Nggak usah ribut. Tapi kasih nasihat. Kalau nggak mau dikasih nasihat, ingat engkau pemimpin. Langkah kedua, pisah ranjang. Karena nih orang nggak punya ilmu, setan datang. Udah, dia kan selingkuh. Balas dengan selingkuh. Yang awalnya dia dosa 2 kali nih laki-laki. Yang pertama dosa dia membiarkan istrinya selingkuh. Yang kedua dia berselingkuh. Double dosa dia. Rasulullah SAW mengatakan, La takhun man khanak. Jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Urusan khianat dosa kita sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berpikir dengan engkau berselingkuh supaya istrimu sakit hati juga. Inilah bisikan syaitan. Ketika istri tidak mau dikasih nasihat, kemudian dipisah ranjang juga nggak benar, ceraikan istrimu. Bukan engkau berselingkuh, engkau nikah dengan wanita yang baik. Cerita ini atau pertanyaan ini menunjukkan nih suami istri dua-duanya bukan orang baik. Kenapa? Mungkin kau mengatakan, oh istriku dulu yang mulai. Engkau juga bukan orang baik. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau engkau baik, insya Allah engkau dikasih istri yang baik. Tapi solusinya apa sekarang? Engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan perselingkuhanmu itu, engkau harus berpisah sama dia. Mohon maaf, selesai, aku akan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun kepada Allah Jalla Jalla atas dosa-dosa yang kau kerjakan. Engkau berzina bukan bicara sama istri. Allah melihat dan kita tahu di antara dosa yang paling menjijikkan hukumannya itu adalah zina, dirajam sampai mati. Belum lagi azab di neraka nantinya. Dia akan dibakar bersama perempuan-perempuan pezina juga. Maka tugas antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ajak selingkuhanmu bertobat. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau engkau berpikir mau menikahin dia setelah bertobat, ahlan wa sahlan. Tapi bagaimana dengan istri sahmu? Engkau punya salah. Kalau dikatakan engkau sakit hati, ya sakit hati ceraikan dia. Kasih nasihat dia. Tapi kenapa engkau diamkan? Menunjukkan bahwa emosimu karena setan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka tugasmu sekarang adalah menghubungi istri. Antum punya 2 pilihan. Memberikan nasihat kepada istri agar dia jadi lebih baik. Dan kalau antum memang sudah nggak mau lagi sama dia, antum ceraikan dia dengan cara yang baik. Terus bagaimana dengan selingkuhan? Sebagaimana antum berselingkuh sama dia, mungkin aja selingkuhan antum nanti berselingkuh sama orang lain. Karena antum bukan orang baik, selingkuhan antum bukan orang baik. Maka tolong bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tatkala engkau menceraikan istrimu, tadi jangan sampai engkau, dosa itu melahirkan dosa, jemaah. Dosa yang pertama meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dosa yang kedua antum berselingkuh. Dosa yang ketiga antum tidak memberikan nafkah kepada istri. Membiarkan dia seperti itu. Dosa, dosa, dosa. Dan setan terakhir memasukkan antum ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah, semoga kita faham ya, belajar agama sehingga tatkala ada pasangan hidup kita yang berselingkuh, bukan balasannya antum berselingkuh juga, tapi antum berikan nasihat kepada dia. Tatkala memang sudah tidak berubah, antum punya hak untuk menggugat cerai kalau perempuan. Kalau laki-laki, dia ceraikan istrinya, selamat tinggal. Mungkin kau tidak pantas untuk menjadi ibu anak-anakku dan mendampingiku menuju Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.